untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami hadir. Bagi Anda yang belum subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Channel Mbah Darwono. Saudara sebangsa dan setanah air. Ketika awal dicanangkannya belajar dari rumah, seorang kolega di HMI cabang Yogyakarta dulu yang sekarang bermukim di Pekalongan menanyakan pada saya, apa sih bedanya belajar di rumah dan bersekolah di rumah? Sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya akan menggunakan metode belajar dari rumah, bukan bersekolah dari rumah. Sehingga wajar kalau ditanyakan apa perbedaan keduanya. Saya katakan bahwa esensi dari program yang dicanangkan adalah peserta didik terus belajar, bukan terus bersekolah. Jadi saya menggunakan metode yang dengan berbagai pertimbangan, nanti saya sampaikan pertimbangannya, adalah yang berpegang pada esensi belajar dari rumah, bukan bersekolah dari rumah. Nah, apa sih bersekolah dari rumah? Bersekolah dari rumah berarti peserta didik diwajibkan mengikuti program pembelajaran yang disampaikan oleh guru, mungkin dari rumahnya atau dari salah satu stasiun penyiaran, untuk mantengin program itu dan ikut sesuai dengan jam-jam yang mereka tetapkan. Intinya mereka tetap bersekolah, tapi bukan di sekolah, tapi di rumah. Saya tidak mengambil cara demikian. Saya menggunakan metode yang lebih tepat mungkin adalah sistem modul untuk menyelesaikan program pembelajaran yang ada. Namun, peserta didik secara fleksibel bisa mengatur waktunya, bisa belajar dan menyerahkan tugasnya tanpa harus menggunakan internet atau mantengin internet dari jam pertama sampai jam terakhir. Nah, dengan demikian saya katakan saya menggunakan hal itu karena saya mempertimbangkan psikologis peserta didik. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, kita juga perlu memahami bahwa peserta didik mendapatkan stressing, mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa dari kondisi. Jadi guru mestinya paham tentang kondisi tekanan yang harus diterima oleh peserta didik. Nah, kalau peserta didik harus ditekan bersekolah dari rumah dan mereka mendapatkan tekanan psikologis yang luar biasa, merasa terbebani, saya katakan kepada teman saya itu, saya katakan kepada kolega saya itu, mereka akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dan bisa saja itu bisa membuat daya tahan tubuh peserta didik akan drop. Jadi waktu itu saya juga tulis di Facebook, guru hendaknya memilih program yang esensinya belajar, bukan esensinya bersekolah.
Di sisi lain, seperti saya juga katakan, jika kita menggunakan cara bersekolah dari rumah, tentu saja yang akan terjadi adalah bagaimana paket itu harus ditanggung dari jam pertama sampai jam terakhir, sekitar 8 jam bersekolah, dan ini tentu saja akan memberatkan orang tua yang kurang mampu. Dan faktanya itu juga kemudian muncul. Jadi alhamdulillah pertimbangan saya dan apa yang saya sampaikan di Facebook untuk guru-guru, di grup guru, alhamdulillah jika digunakan, insya Allah tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan paket. Karena dengan dikirim, saya gunakan media WA, beberapa poin-poin yang harus mereka pelajari, kemudian mereka bisa dilihat dan langsung di screenshot, mereka ngerjakan offline. Jadi hanya sebentar, kemudian mengerjakan offline, dan nanti hanya mengirim. Jadi hanya 2 tahap untuk menyelesaikan tugas itu, dan itu berarti juga mengirim paket yang ada. Saudara sekalian, inilah yang harus kita pertimbangkan, bahwa pendidikan sesungguhnya yang utama adalah kita mempertimbangkan bagaimana peserta didik. Dan saya kali ini ingin menyampaikan juga agar mendapatkan perhatian dari para pemangku kebijakan. Sebentar lagi masa libur akan selesai. Sekali lagi saya mohon perhatian. Pertimbangkanlah peserta didik dan berikanlah rescheduling. Penjadwalan kembali, jangan berorientasi pada program karena memang kondisinya tidak normal. Dalam hal apa? Sebentar lagi ada saatnya kita kenaikan kelas. Dan semua seakan-akan tertekan, kita harus kenaikan kelas. Anak-anak harus segera diproses kenaikan kelas. Dengan menggunakan paradigma bahwa kita dalam kondisi normal. Saya mohon kepada Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mohon rescheduling untuk kenaikan kelas dan tahun baru ajaran ini. Mengingat, pertama, kita perlu memberikan materi-materi yang selama ini kita berikan melalui online. Kita harus perkaya dulu. Kita perlu mengadakan pembelajaran dengan kenormalan baru, materi-materi yang mungkin masih remeng-remeng bagi peserta didik. Sebab perlu saya tekankan, tidak semua peserta didik kita itu bisa belajar mandiri. Peserta didik juga mengeluh, Pak, saya kepengen belajar langsung. Jangan bayangkan bahwa peserta didik kita itu begitu dikasih tahu ini bisa jalan dan itu paham. Jangan pernah berpikir peserta didik kita itu peserta didik dari siswa-siswa yang ada di sono tempatnya Anda belajar dulu. Banyak peserta didik yang sesungguhnya tidak bisa atau belum mampu untuk belajar mandiri. Oleh karenanya,
kita berikan waktu dulu pembelajaran untuk para peserta didik dengan kenormalan baru. Nah, setelah itu baru kita mengikuti atau kita tahapan berikutnya, mungkin akan penilaian akhir tahun dan sebagainya. Setelah peserta didik kita berikan enrichment, pengayaan dari materi yang sebelumnya, 3 atau 4 minggu untuk memberikan pembelajaran itu, kemudian setelah itu baru diproses sehingga peserta didik bisa belajar, bisa memperkaya. 3 atau 4 minggu kita berikan pengayaan untuk peserta didik dengan pembelajaran dalam kenormalan baru, sehingga mereka, peserta didik kita, memahami kompetensi atau menguasai kompetensi-kompetensi yang seharusnya memang dikuasai. Baru setelah itu kita mengadakan program penilaian akhir tahun, tentu saja dengan model kenormalan baru juga. Dan mudah-mudahan waktu 1 bulan itu sudah lalu corona, sehingga kita bisa melakukan lebih banyak. Nah, otomatis dengan adanya rescheduling, enrichment, kemudian kita memberikan penilaian akhir tahun yang lebih ke belakang, tentunya proses tahun ajaran baru semester ganjil 2020-2021 akan mundur. Itu tidak apa-apa. Kita jangan berpikir bahwa ini dalam kondisi normal. Nah, dengan demikian kita bisa melakukannya bersama-sama sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, kita perlu mempertimbangkan peserta didik yang dengan kemampuannya tidak bisa belajar mandiri. Dan itu banyak, apalagi untuk pelajaran-pelajaran yang memerlukan bimbingan langsung, itu sungguh tidak mudah untuk belajar mandiri. Berikan waktu sekitar 1 bulan, undur saat penilaian akhir tahun, saat kenaikan kelas, dan tahun ajaran baru. Pikir tentang murid kita, peserta didik kita, kita pertimbangkan peserta didik kita. Jangan hanya yang ada di otak kita adalah program-program yang harus selesai. Ini bukan waktunya yang tepat, karena ini bukan kondisi yang normal. Jadi, mohon kiranya, sekali lagi, lakukan rescheduling untuk pemberian materi kepada peserta didik pembelajaran yang kira-kira 3 atau 4 minggu. Kemudian berilah waktu untuk penilaian akhir tahun yang lebih mundur. Kemudian juga kenaikan kelas serta tahun ajaran baru yang lebih mundur. Kita juga sadar bahwa saya pernah mengalami mundur waktu kenaikan kelas. Pada saat saya kelas 1 SMA, dari Januari ke Juli kita mundur. Padahal itu hanyalah terkait dengan kebijakan Daud Yusuf saja. Saat ini kan memang kondisinya adalah memang tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang normal. Jadi perlu rescheduling, meskipun bukan dalam 1 semester mundurnya, tapi paling tidak sebulan atau 1,5 bulan untuk memberikan kepastian bahwa peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih, karena mereka selama ini sudah mengalami kesulitan belajar di rumah masing-masing. Suara kami diperhatikan oleh pemerintah. Sungguh saya tidak ingin peserta didik kami tidak memahami dan memiliki kompetensi dari apa yang harusnya mereka kuasai. Karena itu saya sebagai guru akan dimintai pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.